Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Irma Desi Putri, Isma Gustinata, Nurul Fitriasari, dan Aida Nur Asmi. Di sini kami akan menjelaskan dari makalah kami yang berjudul Pengujian KAS Berita Acara Case of Name. Selanjutnya langsung masuk ke materi. Pengertian KAS. KAS adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Siap berarti perusahaan harus menyediakan KAS yang cukup untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang tak terduga. Berarti perusahaan bebas menggunakan KAS untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini case of name artinya kegiatan audit atau pemeriksaan kas secara fisik, termasuk uang logam dan uang kertas, yang kemudian dibandingkan dengan jumlah antara catatan akuntansi dengan nilai uang yang dipegang saat ini. Outname kas yang berkaitan dengan kas kecil harus dilakukan tepat pada tanggal neraca. Jika terdapat perbedaan atau selisih antara saldo di buku besar dengan saldo fisik, maka nilai selisih tersebut harus dikonfirmasi dan dimasukkan ke dalam formulir pemeriksaan. Pada umumnya, pemeriksaan kas dilakukan oleh auditor dengan melakukan pengujian fisik yang melibatkan perhitungan atas aktiva yang berwujud. Contohnya seperti kas, persediaan, bangunan, dan peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Desi Putri dari kelompok 3. Dengan NIM 11/2021 ingin mempresentasikan atau melanjutkan presentasi tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Nurul di slide ketiga. Di slide keempat ada beberapa fungsi atau tujuan lain dari pemeriksaan atau kas perusahaan seperti untuk memastikan bahwa saldo fisik uang kas besar dan kas kecil telah sesuai dengan pencatatan dan tidak ada selisih. Yang kedua, untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran kas telah dilampiri dengan bukti-bukti bil atau nota pembelian. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengeluaran dana yang dilakukan oleh kasir. Yang keempat, memeriksa batasan yang mungkin ada dalam penggunaan dana kas. Yang kelima, sebagai internal kontrol perusahaan atau transaksi yang berhubungan dengan kas kecil. Apakah sudah tepat atau perlu diperbaiki? Baik, di slide kelima. Baik, saya Isma Gustinata akan melanjutkan slide berikutnya. Ada nota debit atau debit note. Nota debit adalah bukti transaksi perusahaan yang menyatakan terjadinya pengembalian barang disebabkan karena berbagai hal. Dokumen ini dikirimkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual karena barang yang dibeli dikembalikan bisa disebabkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian ada faktur pemasok atau vendor invoice. Dokumen faktur atau invoice yang digunakan sebagai alat penagih dari pemasok barang atau jasa. Selanjutnya, ada jurnal pengeluar kas atau cash disbursement journal. Jurnal yang dibuat untuk mencatat semua pengeluaran uang, tunai, atau kas. Selanjutnya, ada prosedur pelaksanaan. Dalam membuat proyek ini, kami melakukan pengujian kas produk Proof of Cash di PT ABC. PT ABC merupakan salah satu perusahaan dagang yang melakukan bisnis di daerah Jakarta Selatan. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan untuk melakukan pengujian kas kami merupakan observasi, riset, wawancara, serta studi dokumen kepada pihak yang bertanggung jawab di PT ABC, yakni kasir di PT ABC. Kami juga melakukan pengumpulan sumber data yang digunakan untuk menguji kas. Data yang didapat dari kasir PT ABC adalah bukti penerimaan kas terdiri dari jurnal,
Dan kwitansi penjual, bukti pengeluaran kas terdiri dari jurnal dan bil atau nota pembelian, kemudian ada laporan harian kas. Baik, selanjutnya saya Wida Nur Azmi dengan NIM 11.200.330 akan melanjutkan presentasinya. Jadi di sini pada sumber data yang diterima, kami melakukan pencocokan antara kwitansi yang dicetak untuk pelanggan dengan jurnal penerimaan kas. Lalu kami juga melakukan pencocokan antara bil atau nota pembelian dengan jurnal pengeluaran kas. Kami juga menghitung total bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas apakah sesuai dengan laporan harian kas yang dicetak atau tidak. Lalu, setelah melakukan perhitungan dan tidak adanya selisih antara bukti penerimaan dan pengeluaran kas dengan laporan harian kas, kami melakukan opname kas terhadap kas fisik yang ada. Apakah sesuai dengan saldo yang terdapat pada laporan harian kas? Nah, berikut adalah hasil opname kas yang penulis lakukan. Oke, di sini kita langsung ke Excel-nya aja. Oke, di sini. Jadi, berikut judulnya dengan nama perusahaan PT ABC, kami melakukan opname. Bukti kas fisik kasnya itu di tanggal 10 Mei pukul 13.16. Lalu di sini saldo awal atau saldo akhir di tanggal 9 Mei adalah sebesar 3.698.500. Lalu di sini ada penerimaan kasnya yang sudah kami hitung tadi itu sebesar 26.777.554 rupiah. Lalu pengeluaran kasnya sebesar 25.482.154 rupiah, sehingga mendapatkan saldo akhir pada tanggal 10 Mei adalah sebesar 4.993.900 rupiah. Berikut adalah fisik kasnya. Di sini untuk uang kertas yang kami hitung untuk nominal 100.000 itu ada 6 lembar berjumlah 600.000, lalu 50.000 ada 63 lembar berjumlah 303.150.000. Lalu untuk nominal 20.000 itu ada 37 lembar, jumlahnya jadi 740.000. Lalu untuk nominal 10.000 itu ada 44 lembar, jumlahnya jadi 440.000. Lalu untuk 5.000 itu ada 6 lembar, jumlahnya jadi 30.000 dan nominal 2.000 di sini ada 16 lembar dengan jumlah 32.000. Untuk uang kertas seribuannya itu enggak ada 0. Lalu untuk uang logamnya di sini ada 500 rupiah itu ada 2 logam berjumlah 1.000, lalu untuk 200 rupiah berjumlah 2 logam jadinya 400 rupiah, lalu untuk 100 rupiah ada 5 logam 500 rupiah. Jadi untuk jumlah uang logamnya di sini adalah 1.900 rupiah. Lalu untuk jumlah uang kertasnya di sini kita jumlah berjumlah 4.992. Jadi total fisiknya 4.993.900 sesuai dengan saldo kas menurut buku ya. Nih. Jadi tidak ada jumlah selisih kas pada pengujian kas kali ini. Jadi bisa dikatakan perusahaan PT ABC melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kasnya dengan cukup baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.